Halo, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita lanjut materi kita tentang pengantar sistem penunjang keputusan. Jadi di sini sebagaimana kita ketahui bahwa sistem informasi memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Sebagai salah satu contohnya, kita dapat melihat manajer dari perusahaan-perusahaan yang ada dapat memperoleh sejumlah informasi yang sangat penting dan adanya sistem informasi. Pada dasarnya sistem informasi terbagi-bagi menjadi beberapa bagian, misalnya sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sebagainya. Secara garis besar, sistem yang ada disesuaikan untuk kebutuhan informasi dari sejumlah besar manajer. Dalam banyak kasus, informasi ini kurang memadai untuk membuat keputusan spesifik untuk memecahkan permasalahan yang spesifik. Oleh karena itu, sistem pendukung keputusan dibuat sebagai suatu cara untuk memenuhi kebutuhan ini. Jadi jenis-jenis kebutuhan di sini ada menurut Syekh Albert Asimov, menjadi ahli manajemen pemegang Nobel dari Carnegie Mellon University. Keputusan berada pada suatu rangkaian kesatuan dengan keputusan terprogram pada satu ujungnya dan keputusan tak terprogram pada ujung yang lain. Jadi keputusan terprogram bersifat berulang dan rutin sampai pada batasnya, hingga suatu prosedur pasti telah dibuat untuk menangani sehingga keputusan tersebut tidak perlu diperlakukan default sebagai suatu yang baru tiap kali terjadi. Sedangkan keputusan tak terprogram bersifat baru, tidak terstruktur dan jarang konsekuen. Jadi sini ada menurut si Anthony juga, nanti bisa kalian baca. Kemudian di sini ada kerangka kerja decision support. Jadi di sini ada tipe keputusan, ada kontrol operasional, ada kontrol manajerial, ada perencanaan strategis, ada dukungan yang dibutuhkan. Jadi nanti pada tipe keputusannya ada terstruktur, semi terstruktur, tak terstruktur. Nanti bisa kalian baca. Jadi di sini definisi awalnya DSS adalah suatu sistem yang ditujukan untuk menunjukkan manajemen mengambil keputusan. Sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Agar hasilnya mencapai tujuannya, maka sistem tersebut harus sederhana, rebus, mudah untuk dikontrol, mudah beradaptasi, lengkap pada hal-hal penting, mudah berkomunikasi dengannya. Secara implisit juga berarti bahwa sistem ini harus berbasis komputer dan digunakan sebagai tambahan dari kemampuan penyelesaian masalah dari seseorang. Jadi di sini ada pengertiannya, definisinya. Nanti bisa kalian baca. Kemudian langkah-langkah pengambilan keputusan meliputi fase-fase. Di sini ada intelijen, desain, choice, dan implementasi. Jadi di sini ada proses pengambilan keputusan pada proses pemodelannya. Jadi di sini ada intelligent phase, ada design phase, ada choice phase. Nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut. Oke, di sini tujuan DSS. Di sini ada menurut para ahli bahwa tujuannya membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Yang kedua, mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiennya. Kelima, tujuan-tujuan ini berhubungan dengan 3 prinsip dasar dari konsep DSS: struktur masalah, dukungan masalah, dan efektivitas keputusan.
Jadi di sini masih banyak lagi lanjutannya. Nanti bisa kalian pelajari di PowerPoint yang Bapak kasih. Oke, silakan dibaca. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.